Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada semua yang menonton video ini. Perkenalkan, saya Fatir Fabian Ramadhani. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberi sedikit pengetahuan mengenai psikologi industri dan organisasi, atau yang sering kita sebut dengan PIO. Langsung saja kita masuk ke poin pertama, yaitu apa sih PIO itu? PIO atau Psikologi Industri dan Organisasi merupakan salah satu cabang ilmu psikologi yang mempelajari perilaku manusia dalam konteks kerja dan organisasi, baik itu secara individu maupun secara kelompok. PIO tidak hanya membahas bagaimana seseorang bekerja, tetapi juga bagaimana cara individu berinteraksi, termotivasi, serta hal-hal yang mempengaruhi kinerja dan kesejahteraan psikologisnya. Dengan kata lain, PIO berusaha menyeimbangkan kepentingan organisasi dan kesejahteraan manusia yang bekerja di dalamnya. Kemudian kita lanjut ke poin kedua, yaitu sejarah PIO. Secara historis, psikologi industri dan organisasi mulai berkembang pada awal abad ke-20. Pelopor utama dalam bidang ini adalah Hugo Mansterberg yang mulai mengembangkan psikologi terapan dalam dunia kerja sekitar tahun 1908 dan memperkuat gagasannya melalui buku Psychology and Industrial Efficiency pada tahun 1913. PIO sendiri berkembang pesat saat Perang Dunia ke-1 dan ke-2, yang mana pada saat itu digunakan untuk menyeleksi para calon tentara. Menurut Hugo Mansterberg, psikologi industri dan organisasi adalah penerapan prinsip-prinsip psikologi untuk memecahkan masalah praktis dalam dunia kerja, terutama yang berkaitan dengan efisiensi kerja dan penyesuaian antara manusia dan pekerjaannya. Nah, poin berikutnya, PIO itu terbagi menjadi dua bidang utama, yaitu psikologi industri dan psikologi organisasi. Untuk psikologi industri sendiri berfokus pada aspek teknis dan sistem kerja dalam organisasi, seperti proses rekrutmen dan seleksi karyawan. Dalam bidang ini, kita akan mempelajari bagaimana cara organisasi memperoleh dan mengelola sumber daya manusia agar sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang ada. Sementara itu, untuk psikologi organisasi berfokus pada perilaku manusia di dalam organisasi. Bidang ini membahas motivasi kerja, kepuasan kerja, kepemimpinan, komunikasi, stres kerja, dan konflik di tempat kerja. Singkatnya, dalam bidang ini kita mempelajari bagaimana individu dan kelompok berinteraksi dalam lingkungan kerja. Kedua bidang ini saling berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan, karena sistem kerja yang baik tidak akan berjalan optimal tanpa kondisi psikologis karyawan yang sehat. Lalu, apa sih tujuannya didirikannya PIO? Yang pertama, meningkatkan kinerja dan kesejahteraan psikologis para pekerja. Yang kedua,
menciptakan hubungan kerja yang harmonis. Dan yang ketiga, membantu organisasi mencapai tujuannya. Kemudian kita masuk pada kesimpulan. PIO atau Psikologi Industri dan Organisasi sendiri merupakan cabang ilmu psikologi yang berperan penting dalam dunia kerja karena melihat organisasi bukan hanya sebagai sistem kerja, namun juga sebagai tempat manusia untuk berinteraksi dan berkembang. PIO sendiri tidak hanya berfokus pada pencapaian target dan hasil kerja, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis, motivasi, serta kesejahteraan karyawan sehingga kinerja dan kesehatan mental dapat berjalan secara seimbang. Sekian dari saya, Fatir Fabian Ramadhani. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.